Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di program Talk Live Instagram dari Eldo Class. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenali potensimu dan merencanakan mimpimu. Dan di sini kita akan ngobrol bareng salah satu trainer dari public speaking dan live making dan sekaligus sebagai CEO dari Arma. Beliau adalah Agung Gunawan, SPCEPP. Halo Mas Agung. Halo Mas El, saya manggilnya Mas El ya? Iya, biasanya boleh ya? Siapa? Boleh. Nah, Oke. Mas, kabarnya Mas? Sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Ini udah puasa ke-12 ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana Mas El? Aman? Alhamdulillah aman, lancar dengan hari ini. Oke, Mas, gimana nih kesibukan selama bulan Ramadan? Alhamdulillah. Ini Ramadan kali ini memang sepertinya Ramadan paling sibuk ya, karena diamanahkan buat ngurusin ini ya, zakat dan seterusnya. Jadi kadang nggak kerasa juga sih. Tapi yang hari ini memang luar biasa nih, kerasa nih. Jadi agak lemes. Iya. Gitu-gitu deh hari-hari. Ya. Iya, insya Allah. Oke, nggak apa-apa Mas. Biasanya kalau kita banyak aktivitas, kita nggak terasa nih tiba-tiba sudah sore aja ya rasanya. Iya betul. Oke, nah, Mas, kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih tentang mengenal potensi yang kita miliki, kemudian merencanakan mimpi. Nah, pas banget dengan CEO-nya dari Arah Mimpi, jadi kita bisa berdiskusi mengenai gimana sih merencanakan sebuah mimpi. Nah, sebelum kita berlanjut ke arah mengarahkan sebuah mimpi yang akan kita tuju, kita mau tahu dulu Mas, gimana sih sebenarnya generasi muda atau semua orang deh untuk mengenali potensi yang dimiliki. Oke, ini pertanyaannya berat banget sih bagi saya ya, nggak apa-apa ya. Enggak. Untuk Mas Coba jawab Agung yang deh. orang trainer public speaking nggak ada ya. Sebenarnya ya, jadi kenapa kemudian kita dan tim Arah Mimpi kemudian menggagas satu platform pengembangan SDM, satu lembaga pengembangan SDM yang kita per Februari 2023 ini kita sudah legalitas. Jadi Arah Mimpi sudah legalitas. Kita kenapa kemudian menggagas lembaga Arah Mimpi itu? Karena kita ingin jadi solusi di permasalahan anak-anak muda hari ini. Salah satu yang kemudian permasalahan di anak-anak muda rata hari ini, mereka nggak tahu mimpinya apa gitu ya, atau masa depannya mau dibawa kemana, atau sekedar di masa depan mau jadi apa. Mereka nggak tahu, mereka blank dan belum ada gambaran ke sana. Menurut saya yang hari ini juga masih anak muda ya, itu jadi satu kecelakaan. Kecelakaan banget kalau anak muda nggak tahu masa depannya mau dibawa kemana gitu ya. Nah, cenderung anak muda sekarang tuh begitu tuh. Jadi kalau ditanya mau ngapain di masa depan atau mau jadi apa, bahkan sekedar untuk bermimpi, yang kata orang kan mimpi gratis ya, betul memang gratis. Sekedar untuk bermimpi yang iya gratis, nggak bayar, tidak mengeluarkan apa-apa begitu ya, mereka tidak berani. Lebih tepatnya bukan tidak berani sih kalau menurut saya, nggak tahu gitu ya, nggak tahu bagaimana harus menyusun impian-impiannya. Nah, itu yang bahaya banget. Jadi, bagaimana mungkin rasanya kita anak-anak muda menyerahkan masa depan kita pada ketidakpastian. jadi kayak seakan-akan kalau orang-orang dulu tuh ya udah deh, terserah mimpi mah mau dibawa kemana, terserah Allah aja gitu ya. Kita hidup tuh ngikutin arus air aja gitu ya. Yang ngikutin arus air kan cuma dua ya, sampah, kalau tidak ikan mati ya. Jangan sampai kita yang jadi yang ketiga gitu. Boleh ngikutin arus air, boleh kalau ada tujuan di sana gitu ya, di bawah. Tapi kalau tidak ada tujuan dan menggantungkan nasib pada arus air kan sama aja bunuh diri. Nah itu gitu ya. Ini yang jadi masalah menurut saya, menurut kita di tim Arah Mimpi, yang jadi masalah di anak-anak muda adalah mereka nggak tahu mimpinya mau dibawa kemana atau masa depannya mau diarahkan kemana. Celaka sih menurut saya. Nah, itu penting sekali kan akhirnya untuk mengarahkan impian-impian kita mau kemana. Yang hari ini belum punya impian, nah itu waktu yang tepat untuk bisa menemukan atau merancang mimpi-mimpinya gitu ya, membangun impian-impiannya kayak gitu. Nggak ada yang terlambat kan. Jadi kata satu pepatah, tidak ada kata terlambat bagi orang yang benar-benar terlambat sekalipun gitu. Kapan waktu yang tepat ya sekarang, kayak gitu. Gitu kira-kira.
Ya, ini tadi penjelasan dari Mas Antum. Sebenarnya kita jangan sampai nih udah berjalan tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Nggak tahu tujuan, betul. Iya, jalan aja ya, tapi kita nggak tahu nih tujuannya mau kemana. Nah, akhirnya map kita pun nggak tahu nih mau ke kanan atau ke kiri atau lurus. Gitu. Ujung-ujungnya kita nyasar, Mas ya. Nah, nyasar. Bagus kalau nyasarnya ke tempat bagus kan? Iya, gimana kalau nyasarnya ketemu harimau? Wah, bahaya. Iya. Nah, gitu. Kalau misalnya tadi adalah penjelasan mengenai kenapa sih kita harus memiliki mimpi, kemudian memiliki arahnya. Nah, anak muda sekarang ini di generasi pesatnya informasi nih, Mas. Ini kan banyak banget nih perubahan-perubahan. Ini awalnya mimpinya A, kemudian mimpinya B, kemudian mimpinya C. Nah, itu. Lihat temannya buat ini pengen jadi A, temannya melakukan ini ikut. Nah, bagaimana sebenarnya, Mas, menanggapi hal tersebut? Harusnya anak muda tuh gimana sih, Mas, di era pesatnya informasi? Saya begitu ya dulu ya. Jadi pernah nggak? Rata-rata kita gitu kan ya. SD dulu kita impian pengen jadi polisi gitu ya, karena melihat polisi tuh gagah-gagah. Udah tuh agak masuk sedikit ke kelas 4, kelas 5. Lihat dokter kok keren banget ya. Oh, cita-cita saya pengen jadi dokter dan seterusnya. Terus sampai kemudian ke kuliah tuh gitu ya, nggak apa-apa deh, terserah jadi apa, yang penting kan lulus kuliah duluin gitu-gitu jadinya. Menurut saya itu manusiawi dan wajar banget ketika impian kita atau tujuan kita berubah-ubah. Tapi ada faktor kenapa kemudian impian kita berubah-ubah kan? Karena memang kita tidak tahu tentang diri kita. Kita nggak tahu potensi apa yang kita miliki, kita nggak tahu apa yang kita inginkan, sehingga cenderung untuk berubah-ubah. Sampai kemudian akhirnya melihat teman-teman yang dulu sebaya dengan kita atau seberproses dengan kita, mereka udah jadi apa, terus kita tiba-tiba langsung mikir dalam hati, kok dia udah jadi kayak gitu aja ya, kayaknya pengen deh kayak gitu. Akhirnya tujuan kita tuh nggak sampai-sampai karena berubah-ubah terus. Jadi kan kalau dalam satu quotes dalam buku Menuju Senja, nggak tahu tuh siapa yang nulisnya. Kejuaraan tidak akan pernah mencatat seorang pemenang yang berhenti di tengah permainan. Jadi kalau kita mau jadi juara, selesaikan apa yang sudah kita mulai, gitu ya. Jangan sampai kita di tengah jalan berpindah-pindah. Kebanyakan kita begitu. Jadi kalau ditanya kenapa kita suka pindah-pindah tujuan ya, karena itu tadi, jangan-jangan tujuan kita tuh belum jelas, belum saklek. Terus kita belum tahu tuh potensi atau keinginan atau bakat yang kita miliki itu apa gitu kan. Jadi akhirnya kita berpindah-pindah kayak gitu. Dan kalau dilihat kondisi, ya memang rata-rata anak muda begitu sekarang. Lihat temennya udah sukses, tiba-tiba dia bilang, aduh enak ya jadi dia udah sukses, saya pengen dong jadi kayak gitu, pindah kayak gitu. Lihat temennya yang buka usaha apa begitu ya, terus pesat kemajuannya, saya juga pengen dong kayak gitu, ikut-ikutan gitu. Lihat yang lain kayak gitu juga kayak gitu lagi gitu ya. Sampai kapanpun kan akhirnya tidak akan jadi expert, sampai kapanpun dia tidak akan sampai pada tujuannya. Karena kan analoginya begini, semua dari kita tuh pasti punya tujuan. Nah kalau semua dari kita punya tujuan, harusnya semua dari kita punya jalan gitu ya. Dan kita semua itu punya jalan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita melihat jalan orang lain terus kita pindah ke jalan orang lain, ya sampai kapanpun kan kita nggak akan sampai ke tujuan kita gitu ya. Kita hanya akan sampai pada tujuan kita kalau kita melalui jalan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Tuhan tentukan buat kita kan. Jadi kalau pindah-pindah, nah makanya buat anak-anak muda sekarang, buat siapapun deh ya, buat siapapun yang masih berpindah-pindah tujuan gitu ya, coba deh, coba direnungkan kembali impiannya, coba direnungkan kembali tujuannya, bener nggak itu tujuan kita gitu ya. Tapi boleh nggak kalau itu jadi batu pijakan? Batu pijakan tuh begini, saya tuh pengen jadi dosen misal kayak gitu. Tapi kan 1-2 tahun sekarang pun nggak mungkin jadi dosen, harus S2 dulu, harus apa dulu gitu ya. Boleh nggak ya saya berkarir di satu pekerjaan misal begitu? Itu lain halnya. Kalau begitu boleh, bukan berarti kamu harus jadi dosen. Sebelum jadi dosen jangan ngapa-ngapain dulu gitu kan. Rata-rata orang juga di kondisi ini sehingga mereka saklek pada tujuannya. Oh, tujuan saya begini-begini. Enggak. Itu adalah hal lain gitu ya. Kalau memang ia bentuknya jadi batu pijakan atau tangga untuk berpinjak supaya kita sampai ke impian kita, misal jadi dosen, itu ya nggak apa-apa gitu.
Ya, pastikan kalau memang itu jadi batu pijakan kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kemudian mimpi kita atau tujuan kita A tapi kita membuang peluang-peluang yang lain kayak gitu. Jangan-jangan memang itu peluang yang pas atau anak tangga atau batu pijakan yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Kan nggak mungkin kita dari zero langsung ke hero kan. Mesti ada proses dulu kayak gitu. Gitu. Menyikapi anak-anak muda yang suka pindah-pindah impian, ya mari deh kita tobat dulu, kita kenali diri sendiri dulu, kita kenali potensi kita dulu, atau kita tentukan dulu kadang-kadang tujuan kita. Jangan sampai atau jangan-jangan kita begitu-gitu tuh pindah-pindah karena kita nggak punya tujuan deh gitu. Ya, nah gitu deh Mas. Ya, penjelasan dari Mas Agung bahwa sebenarnya kalau kita punya tujuan, kita punya arah, kita pasti bisa menentukan apa yang akan kita ambil. Kemudian, kalau misalnya kita masih berubah-ubah, ya bisa jadi kita tidak terkenal dengan apa yang kita miliki. Kadang kita melihat kesuksesan orang lain, belum tentu kesuksesan orang lain itu cocok untuk diri kita. Siapa tahu nih, kita melihat, si A menerbitkan sebuah lagu. Nah, bagus. Ternyata kita ikut-ikut. Ternyata kita tidak punya suara yang sesuai ya. Tidak semua kapasitas yang sama dengan si A. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Makanya ketika kita memiliki mimpi seperti Mas Agung sampaikan tadi, kenali dulu potensi yang kita miliki. Kemudian mimpi tersebut kan biasanya tuh untuk meraih sebuah mimpi ada jalan yang harus kita lewati. Nah, kita harus menempuh jalan tersebut. Jangan sampai di perjalanan ada banyak peluang kita lewatkan. Nah, lagi-lagi peluang yang kita ambil pun harus sesuai dengan apa yang menjadi potensi kita. Dan di era digital hari ini banyak banget Mas peluang yang dibuka. Nah, bahkan terkadang peluang yang dibuka tersebut membuat kita beralih ke mimpi yang baru. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penentu kenapa kita berubah-ubah mimpi. Lagi-lagi opportunity Mas ya. Ya, betul. Sepakat Bang. Ya, kalau tapi ngomongin ini deh, Mas El, ngomongin ya mungkin nanti Mas El juga boleh deh tanggapin kali ya. Mas El dari tadi udah sampein tuh tentang bagaimana diarus informasi yang sangat cepat ini peluang sekaligus tantangan. Bahkan di lain hal barangkali ini peluang, tantangan sekaligus ancaman bagi anak-anak muda. Kenapa bisa dibilang ancaman? Karena banyak banget anak-anak muda yang justru terlena gitu ya dengan kondisi kemudahan hari ini. Dan ini udah diprediksi dari jauh-jauh hari. Orang cerdik dulu pernah bilang ya, saya lupa siapa namanya, tapi dia bilang begini. Kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Generasi yang sulit akan melahirkan kemudahan. Kemudahan itu akan melahirkan generasi yang lemah, gitu ya. Begitu. Jadi dulu tuh barangkali kenapa kemudian kemudahan-kemudahan ini hadir karena orang-orang terdahulu itu sulit. Kata dia bilang begini, kakekku dulu berangkat atau pergi bekerja dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Kemudian ayahku pergi bekerja dengan mengendarai sepeda. Aku pergi bekerja dengan mengendarai mobil. Tapi anakku nanti boleh jadi pergi bekerja dengan berjalan kaki puluhan kilometer lagi, sama seperti kakekku zaman dulu. Jadi begitu ya. Jadi generasi yang sulit itu melahirkan kemudahan. Dan kata dia, kemudahan itu akan melahirkan generasi yang lemah. Nah, hari ini kita sedang berada di kemudahan. Arus informasi yang cepat, mudah, kemana-mana tuh gampang. Mau telepon atau ketemu dengan orang real time di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, gampang kayak gitu-gitu. Kemudahan. Tapi kata dia, kemudahan itu melahirkan generasi yang lemah. Nah, itu ancamannya. Hari ini kita sedang berada di kemudahan itu. Dan banyak kan generasi lemah hari ini kan, anak-anak muda yang orang bilang apa tuh? Generasi strawberry ya. Pencet dikit lembek gitu-gitu ya. Jadi dikit-dikit healing gitu ya, dikit-dikit pengen refreshing, dikit-dikit stres lah dan seterusnya. Gitu. Jangan sampai sih kita terjebak pada ancaman kemudahan informasi. Kalau bisa memang jadi peluang sih. Gitu gimana tuh menurut Mas El? Ya, sepakat. Ya, benar banget Mas. Iya. Ini kalau kita lihat sekarang banyak generasi memang yang ingin instan ya, segala sesuatu inginnya cepat kemudian mudah.
Dan pastinya kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, kemudahan-kemudahan yang didapat, itu juga akan membentuk karakter. Nah, akhirnya ketika terbentur satu tantangan, mereka dengan mudah mundur dengan apa yang diinginkan. Misalnya nih, kalau zamannya saya, mungkin Mas Agung beda atau sama nggak tahu nih. Kalau di zamannya Kurang saya lebih tuh, lah kayak. kurang lebih ya, internet tuh rasanya tuh mahal banget Mas waktu kuliah. Nah, jadi kalau misalnya mau ngerjain tugas, mau nggak mau harus bisa jalan kaki atau naik motor dulu ke kampus kayak gitu. Bahkan karena proses tadi berjalan kaki kemudian naik motor dari kosan ke kampus itu menyebabkan kayak misalnya, oh ini kalau sampai kampus harus selesai nih pekerjaan ini, nggak boleh sampai nggak selesai, harus selesai di kampus dan nanti pulang ke kosan itu sudah rampung semuanya. Dan di era sekarang dengan kemudahan-kemudahan di mana-mana ada fasilitas internet, bahkan gadget kita nggak pernah kosong dengan kuota internet, malah pekerjaan-pekerjaan seperti itu terbengkalai. Karena apa? Generasi sekarang itu seringkali menunda, Mas. Ya, menunda. Oh, nanti aja habis ini pekerjaan ini belum prioritas seperti itu. Pada akhirnya nanti ketika sudah waktunya untuk dikumpulkan atau deadline-nya, mereka harus mengumpulkan pekerjaan yang mungkin tidak maksimal. Nah, itu yang terjadi saat ini. Dan itu juga bisa diambil pelajaran bahwa sebenarnya fokus hari ini itu generasi muda itu fokusnya sudah seperti pecah. Mengerjakan sesuatu tetapi pikirannya tidak fokus pada satu titik. Ya, masih mikirin yang A, mikirin B, tiba-tiba handphonenya berbunyi, fokusnya pecah, kemudian menjawab chat, nah itu udah lain lagi pikirannya. Nah itu yang terjadi saat ini. Dan itu tuh yang membuat generasi sekarang tuh mungkin ya salah satunya berpengaruh ke penentuan mimpi. Nah, jadi mereka ketika ada muncul inspirasi satu baru, mereka beralih ke mimpi yang baru. Kemudian muncul lagi inspirasi baru, mereka bermimpi dengan hal yang baru. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya kita ketemu generasi muda saat ini, itu bermasalah dengan badannya yang kurang enak badan saja, itu mereka sudah, malas deh. Ini alasan untuk tidak berangkat ke sekolah atau tidak berangkat untuk mengerjakan sesuatu. Padahal dahulunya kita berusaha untuk selalu hadir di sekolah, apapun alasannya, berusaha untuk terlihat sehat supaya tetap bisa ke sekolah. Nah, anak-anak sekarang baru demam sedikit itu sudah menjadi alasan, oh tidak enak badan, gitu. Itu menjadi alasan, dan bahkan kebanyakan dari sekarang itu mencari alasan, bukan mencari solusi sih menurut saya. Gimana menurut Mas Agung nih? Ya, tepat. Jadi lebih ke mencari pengampunan untuk diri sendiri kan ya. Jadi cari alasan akhirnya. Gitu. Gak tahu ya, anak-anak muda sekarang. Kita barangkali juga begitu. Ya. Kita lebih sering cari alasan kan daripada cari solusi. Ya, tapi memang di pesatnya informasi kita memang harus mengambil opportunity yang mungkin bisa kita lakukan. Bahkan kita sekarang bisa men-sharing banyak hal, memberikan manfaat pada orang lain melalui pesatnya arus informasi. Tapi kalau misalnya kita memang tidak memanfaatkan atau tidak mengambil kesempatan, ya lagi-lagi waktu kita akan dipakai oleh arus informasi tersebut, misalnya sosial media. Sepanjang hari hanya sebagai penonton, sebagai pengkonsumtif, dan konsumtifnya nggak tahu nih konsumtif yang positif atau negatif, kita nggak tahu. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di bulan Ramadan ini, Mas. Biasanya sebagian orang ada kecenderungan scroll untuk merasa bahwa oh ya tiba-tiba sudah sore. Nah itu untuk merasa dirinya tidak terlalu lama menunggu waktu berbuka, akhirnya bermain games ataupun hanya scroll sosial media. Padahal masih banyak nih manfaat yang bisa kita lakukan meskipun dalam kondisi puasa. Nah, iya betul. Jangan jadikan puasa itu jadi kita malas-malasan ya. Iya, jadi ke situ. Benar. Justru sebenarnya kalau kita maknai dengan hal-hal yang positif, Mas, puasa itu membuat kita lebih produktif. Misalnya harusnya, iya betul. Ya, habis sholat subuh kita nggak tidur lagi, habis sholat kita nggak tidur lagi, bisa menambah aktivitas positif lainnya. Kemudian tidak ada jam makan siang. Nah, jadi habis kerja
istirahat sholat, tidak ada istirahat untuk makan. Nah, itu bisa diisi dengan aktivitas lain. Bahkan kita lebih bisa produktif untuk beristirahat. Seperti itu sih, harusnya. Harusnya ya, betul, betul, Nah, betul. Mas, kalau misalnya nih, tadi kita bahas tentang mimpi dan arah mimpi ya tadi. Nah, kira-kira menurut Mas Agung sendiri, harusnya tuh seperti apa sih generasi saat ini untuk memiliki mimpi yang terarah? Kemudian, apa sih yang harus dilakukan supaya mereka tuh tidak memiliki fokus yang terlalu banyak, tapi memang fokus pada titik-titik yang memang sesuai dengan apa yang memiliki potensi yang dimiliki. Masya Allah, ini luar biasa nih pertanyaannya, keren banget nih. Ini kalau di arah mimpi, pertanyaan ini dijawab satu kelas nih. Satu kelas itu maksudnya satu sesi. Seharian full gitu ya jawabnya. Tapi sederhananya begini sih. Pertama memang kenapa kemudian anak-anak muda atau rata-rata anak-anak muda sekarang mereka nggak tahu mimpinya mau dibawa kemana, hidupnya mau dibawa kemana, atau ditanya masa depannya mau diapain aja bingung. Sederhananya, yang pertama yang memang harus diubah adalah mindsetnya sih, mindsetnya ya. Kenapa mindset? Karena segala sesuatu memang berawal dari pikiran, segala sesuatu itu berawal dari cara pandang kita terhadap memandang sesuatu atau melihat sesuatu. Itu. Jadi yang pertama adalah mindsetnya tuh diubah, ya. Yang kedua adalah kenali diri sendiri tuh, ya. Jadi kalau di kelas-kelas arah mimpi juga ada namanya materi knowing yourself. Jadi kenal diri sendiri dulu gitu ya. Jangan-jangan kita belum kenal diri sendiri. Sesederhana kita suka apa yang kita benci, siapa yang paling kita sukai, siapa orang yang paling kita pedulikan. Yang begitu-begitu gitu ya. Kita sukanya makan apa, kita sukanya menyendiri atau di tengah ramai-ramai dan seterusnya gitu ya. Jadi kenali diri sendiri atau apa yang kita sukai. Kan kadang-kadang begitu ya. Orang ditanya apa hobimu? Nggak tahu. Hobiku kadang berubah-ubah gitu ya. Kadang kalau lagi pengen main futsal aja hobinya. Pengennya gambar aja gitu ya. Hobi, kalau kata Ridwan Kamil kan begitu ya, pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Kadang-kadang kita nggak sampai pemikiran mindset kita di sana. Yang dimaksud hobi yang dibayar itu adalah hobi atau yang kita sukai, yang kita lakukan berulang-ulang sehingga kita jadi expert di sana dan punya profesi di bidang itu. Gitu ya. Bayangkan kalau pelari yang paling tercepat di dunia yang pernah dicatat sejarah kan Usain Bolt lah salah satunya yang dari Jamaika itu. Bayangkan kan, nggak mungkin tiba-tiba dia di usia muda gitu ya, dari anak kecil tidak hobi lari gitu ya, terus kemudian tiba-tiba dia jadi atlet olimpiade dan dicatat oleh sejarah dunia, kan nggak mungkin. Pastilah dari kecil dia tuh sudah hobi lari gitu ya, dan hobinya tidak sekedar hobi, ia terus ulang-ulang kayak terus menerus gitu ya, sehingga dia jadi expert. Gitu. Nah kadang-kadang kita tidak sampai di sana, gitu, karena nggak tahu apa yang kita pengenkan, kita nggak tahu siapa diri kita nggak kenal diri kita itu siapa. Yang kedua ya, kenali diri sendiri kan. Yang ketiga adalah impikan, berani bermimpi. Itu tadi kan, kadang-kadang anak-anak sekarang tuh nggak berani bermimpi. Dan mimpi itu memang harus muluk-muluk. Mimpi itu harus istimewa. Mimpi itu nggak boleh sederhana. Jadi kalau mimpi sederhana kan terlihatnya jadi kecil. Ah udahlah, aku mah jadi A aja adalah bersyukur gitu-gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kata orang, mimpi yang sederhana itu sama dengan menyepelekan Tuhan. Ya, jadi kalau kita minta sama Tuhan tuh minta yang besar sekaligus kan, minta yang istimewa sekaligus, jangan minta yang remeh-temeh. Karena ketika kita minta yang remeh-temeh artinya kita mengecilkan kuasanya Tuhan kan. Makanya berani bermimpi, impikan sesuatu yang besar. Kalau kata Bung Karno kan begitu ya. Bermimpilah setinggi langit, kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bukan berarti ini kadang salah kaprah anak-anak muda, ya udah kalau mimpi yang tinggi sekalian, pokoknya nggak gitu juga. Maksudnya mimpi yang tinggi tapi ukur dengan kemampuan kita, dengan apa yang tadi ya, yang kita kenali diri kita sendiri. Kita kira-kira mampu nggak gapai mimpi itu ya, gitu ya. Nah bukan sampai di sana pertanyaannya, mampu nggak gapai mimpi itu, gimana cara gapai mimpinya, gitu ya. Terus faktor apa saja yang bisa mendukung saya bisa sampai ke impian saya. Terus siapa-siapa saja yang bisa bantu saya mewujudkan impian saya. Itu harus ada faktor-faktor itu. Gak ada tiba-tiba langsung diri sendiri gapai mimpi sampai pada tujuan. Gak gitu. Kita mesti punya faktor-faktornya. Kita mesti punya lingkungan yang mendukung. Kita mesti punya kawan-kawan atau partner-partner atau organisasi-organisasi yang mendukung kita supaya bisa sampai pada tujuan itu. Yang ketiga, impikan.
Apa tuh tadi? Yang pertama, ubah mindset. Kedua, kenali diri sendiri. Ketiga, impikan. Keempat, yakinkan. Ya, yakinkan. Setelah kita bermimpi besar tadi, yakinkan bahwa kita bisa gapai mimpi itu. Gitu ya. Karena kalau kita nggak yakin, nggak akan sampai kita pada impian itu. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i atau Imam Ghazali, saya lupa, maaf. Yang membunuh kita itu adalah keraguan kita. Gitu ya. Maka kalau kita ragu-ragu, jangan lakukan gitu. Ya, bukan berarti setiap impian kita raguin, enggak. Setiap impian kita justru kita yakinkan kalau kita itu bisa gitu. Justru dengan faktor-faktor yang sudah kita penuhi tadi ya. Jadi kalau misalkan impiannya pengen jadi A, oke, berarti saya harus punya lingkungan yang mendukung supaya saya sampai ke sana. Kira-kira siapa ya teman-teman saya yang bisa dukung sampai sana? Terus faktor-faktor atau kemampuan-kemampuan apa yang masih saya miliki? Gitu-gitu kan. Gitu. Itu yang ketiga adalah yang keberapa tuh? Satu mindset, kedua tadi adalah kenali diri sendiri, ketiga impikan, keempat yakinkan. Nah, yang kelima adalah kuatkan. Ya, kuatkan keyakinan. Kalau sudah yakin, kuatin lagi keyakinan itu. Dengan cara apa? Dengan cara upgrade diri kita. Kadang-kadang kita pengen jadi A, tapi nggak upgrade diri, ya kan? Nggak menguatkan itu, gitu ya. Kayak ya kan harus kan, upgrade diri itu harus senantiasa terus berulang-ulang. Upgrade diri, menguatkan gitu ya, menguatkan faktor-faktor keyakinan untuk impian tadi itu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah visualisasikan. Bayangkan seandainya kita itu sudah sampai pada impian kita. Misal impiannya pengen jadi dosen. Bayangkan kalau hari-hari kita menjadi sebagai seorang dosen, gitu ya. Masuk ke kampus, maksudnya pagi ke kampus, bertemu dengan mahasiswa, dan saya harus jadi dosen yang seperti apa misal? Apakah pengen jadi dosen yang kayak gitu, masuk ke kelas, ngasih tugas, selesai? Enggak kan? Bagaimana kita jadi dosen yang anak muda banget, yang menemani mereka untuk bertumbuh, mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya. Dosen yang milenial masuk kayak gitu. Bayangkan serunya jadi seorang dosen itu seperti apa? Kalau impiannya di dosen misal. Kalau impiannya jadi guru gitu ya. Bayangkan kita sebagai seorang guru dan serunya jadi sebagai seorang guru itu seperti apa? Visualisasikan. Bayangkan, itu akan menambah motivasi kita sampai pada kesana, gitu ya. Ini yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling penting menurut saya, dan ini nggak boleh terlewatkan. Ya, yang terakhir adalah doa. Ini doa ini penting. Kadang-kadang kita suka ini ya, suka jumawa dengan kemampuan kita. Oke lah, saya punya kemampuan A, saya punya kemampuan B, saya punya faktor pendukung C, saya punya kekuatan D, misal begitu-begitu. Semua faktor-faktor kesuksesan itu sudah saya genggam. Saya ulet orangnya, saya semangat, saya giat belajar, saya senantiasa bertumbuh dan seterusnya. Semua faktor-faktor kesuksesan itu udah dia miliki misalnya. Tapi kalau yang terakhir ini tidak dia lakukan, tidak berdoa, selesai. Ya. Nggak jadi tuh, nggak jadi sih menurut saya. Ya kan rata-rata, kenapa kemudian hari ini kita sukses? Jangan-jangan bukan karena kita yang ulet saja kan? Bukan karena kita yang kerja keras saja, bukan gitu. Bukan cuma karena itu faktor-faktornya. Boleh jadi karena ada doa-doa orang tua kita, doa teman kita, sahabat kita, ayah, ibu, dan seterusnya gitu ya. Nah, doa ini penting ya. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Nah, kenapa harus berdoa kan gitu ya? Supaya kita ingat siapa yang membuat kita sukses sebenarnya, kayak gitu. Terus doa juga bisa merendahkan hati kita. Kadang-kadang begini kan, kita susah payah banting tulang untuk bisa sampai pada impian kita. Ternyata takdir berkata lain, kan begitu ya? Takdir berkata lain, sehingga kita tidak sampai pada impian kita. Nah, kalau kita tidak berdoa, kita tidak berserah diri, kita kecewa, pasti kita kecewa. Bahkan mungkin cenderung menyalahkan Tuhan. Kenapa orang-orang yang tidak mati-matian mengejar mimpinya, tiba-tiba dia jadi apa yang dia inginkan gitu ya? Ya boleh jadi itu privilege-nya dan seterusnya gitu-gitu. Nah kalau nggak doa, selesai itu. Sama kayak gini, kan kadang ada nih. Ini yang paling saya salah satu orang yang tidak sepakat dengan quotes ini. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, gitu ya. Jadi seolah-olah orang berhasil itu karena usaha dia. Padahal orang berhasil bukan karena usaha dia saja, pasti ada faktor-faktor lain kan, ya, gitu. Siapa yang membuat usaha kita itu bisa berhasil? Ya Tuhan kan, gitu. Tapi kalau kata Tuhan enggak, kamu enggak boleh di situ, kamu enggak layak di situ, atau itu tidak layak buatmu, itu tidak baik buatmu, aku pindah ke yang lain deh, gitu. Usaha kita itu usaha kita tuh sudah banyak di bidang itu, tapi ternyata Tuhan berkata lain, gitu.
gitu kan. Kadang-kadang karena kita tidak berdoa tuh, karena kita tidak berserah diri, kita merasa seolah-olah itu adalah usaha kita, faktor-faktor kita miliki, sehingga kita patah hati, kita tidak semangat, kita kemudian putus asa gitu. Menurut saya sih gitu ya. Meruntutan yang pertama tadi adalah ubah mindset. Yang kedua adalah kenali diri sendiri. Yang ketiga itu adalah berani bermimpi, impikan gitu ya. Tulis, bila perlu tuh tulis di kertas, kemudian tempel di dinding impian kita tuh apa. Keempat adalah yakinkan kalau kita tuh bisa. Yakinkan dengan cara apa? Dengan cara ya susun tadi faktor-faktor apa kira-kira yang bisa mengantarkan kita pada impian itu, gitu ya. Kemudian lingkungan seperti apa yang bisa membantu kita sampai pada impian itu, gitu ya. Kita harus berteman dengan siapa, atau kita harus berproses di lingkungan yang seperti apa, organisasi apa, dan seterusnya. Ya, yang selanjutnya adalah kuatkan dengan cara apa? Upgrade kemampuan kita terus, baca buku, nonton YouTube, apalagi tuh diskusi, gitu ya, ikut kelas dan seterusnya. Jangan sampai kita membiarkan diri kita tidak bertumbuh, tidak upgrade, gitu ya. Yang selanjutnya adalah visualisasikan, bayangkan seolah-olah kita tuh sudah sampai pada impian kita, untuk apa ya? Untuk bisa memotivasi kita. Nah, terakhir baru doa. Ini penting kan, jangan sampai kita lupa sama doa. Gitu kira-kira Mas. Ini terlalu panjang, maaf ya. Gak apa-apa Mas. Jadi kayak jadi kita bisa memahami dari awal sampai dengan yang ke-7 tadi. Ya teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung sebenarnya gimana sih supaya kita tuh bisa memiliki arah dan memiliki mimpi yang sesuai dengan apa yang menjadi potensi kita. Dan tadi juga disampaikan bahwa banyak peran di dalamnya, tidak hanya diri kita sendiri untuk menggapai sebuah mimpi. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa diri kita lah yang berusaha sendiri sampai dengan kita berhasil, itu hal yang salah, karena ada banyak yang mencampur tangannya, baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dari orang tua kita, bahkan terkadang orang di sekitar kita yang mendoakan kita, yang tanpa kita tahu mereka mendoakan kita, dan kita nggak tahu ternyata doa mereka dijabah dan berhasil pada diri kita. Dan itu yang sering kita lupa untuk berterima kasih dengan orang-orang yang di sekitar kita, yang telah mendoakan diri kita. Nah, tadi Mas Agung juga sudah menjelaskan, teman-teman mulai hari ini perbaiki mindsetnya, kemudian kenali dirinya, agar kita tuh kalau ditanya apa hobinya, apa keinginannya, apa cita-citanya tuh tahu. Tidak hanya, ya, tidak hanya kayak yang nggak tahu nanti. Kayak gitu. Misalnya sudah SMA, mau kuliah di mana? Nggak tahu nanti. Tunggu lulus aja baru mikir. Pas sudah kelas 3 Mas ya, sudah kelas 3 baru mikir mau masuk SNBP tuh mau ambil jurusan apa, nggak tahu. Prestasi yang mau dilampirkan juga nggak tahu karena tidak merencanakan lebih awal. Dan selanjutnya kita harus memiliki mimpi. Kita harus tahu apa sih mimpi kita. Kemudian meyakinkan diri kita bahwa kita tuh bisa. Dan tentunya generasi sekarang itu juga banyak fasilitas untuk mengupgrade diri kita. Ini salah satunya kita live, kemudian kita nonton live, itu juga bisa mengupgrade kemampuan kita. Kemudian kita bisa mengikuti kelas-kelas, latihan, dan sekarang sudah tidak pandemi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti di seminar untuk mengupgrade diri kita. Kalau misalnya kita tidak berkesempatan datang langsung, kita bisa mengikuti secara online. Dan juga harus memvisualisasikan. Jangan sampai kita hanya menyampaikan mimpinya hanya A, tapi tidak membayangkan. Kalau kita sudah membayangkan, bagaimana kita bisa meraihnya kalau kita sendiri tidak bisa membayangkannya? Istilahnya seperti ini. Kita ingin ke Jakarta misalnya, tapi kita tidak tahu bagaimana sih kota Jakarta tersebut. Kita tidak bisa memvisualisasikan. Lalu bagaimana kita bisa membayangkannya? Nah, ketika kita bisa membayangkannya, kita bisa mencari referensi. Pasti kita ketika ingin menuju suatu impian, kita akan berusaha mencari tahu. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu usaha kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa, ya. Nah, itu selalu berdoa. Oke. Nah, Mas, nggak terasa kita sudah berapa menit nih ngobrol, dan kita berada di penghujung dari obrolan kita hari ini. Mungkin Mas Agung bisa sampaikan pesan buat generasi muda, buat teman-teman, buat yang nonton, karena ini live-nya akan disimpan, jadi bisa diulang kembali, bisa ditonton kembali. Mungkin Mas Agung bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa menjadi
menjadi arah buat teman-teman dalam meraih mimpi. Dan mungkin teman-teman juga bisa ikut kegiatan Mas Agung di arah mimpi, yang mungkin akan membuka kelas, bisa join ke arah mimpi. Oke, Mas El, makasih. Ini saya perlu makasih dulu karena kesempatan untuk sharing-sharing. Saya bukan expert. Kalau ditanya apakah impian saya sudah tercapai, belum. Masih panjang sekali jalannya, gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah dalam rangka sedang menuju pada impian-impian saya itu. Saya tahu persis bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah jalan untuk menuju pada tujuan saya. Minimal itu yang kemudian saya jadikan referensi untuk kemudian bisa sharing dengan teman-teman. Nah, itu rasanya lebih menenangkan ketimbang kita nggak punya tujuan apa-apa. Kita tahu impian kita belum tercapai, kita tahu impian kita tuh masih jauh, tapi kita sedang berada di track yang tepat. Minimal itu yang menenangkan diri kita hari ini. Nah, kalau belum sampai pada impian kita hari ini, maka minimal kita tahu tujuan kita apa. Ilustrasinya begini ya. Kalaulah kemudian dari misal dari satu tempat A ke tempat B begitu ya. Seseorang dia tinggal di tempat A. Kemudian dia mau mainnya kemana? Mainnya ke tempat B. Gitu ya. Itu kan sudah punya tujuan, otomatis dia tahu jalannya kemana, berapa jaraknya, harus memakai kendaraan apa dia, terus kemudian dia mau diantar siapa atau bareng dengan siapa, itu tahu namanya tujuannya. Tapi kalau orang yang nggak tahu tujuan, seseorang tinggal di tempat A, terus dia mau main, tapi dia nggak punya tujuan, ya dia akan kemana-mana. Boleh jadi dia keliling-keliling di situ saja, jalan di tempat atau hanya muter-muter di situ saja. Dia tidak pada tracknya atau tidak pada jalan. Nah itu kadang-kadang. Makanya penting sekali untuk menentukan tujuan. Karena dengan tahu tujuanlah kita akan menemukan jalan. Gitu ya. Mereka yang tidak menemukan jalan sudah pasti tidak punya tujuan. Atau mereka yang tidak punya tujuan sudah pasti tidak akan menemukan jalannya. Gitu. Jadi hayu deh sekarang coba catat-catat dulu. Itu yang pertama gitu ya, tentukan tujuan. Yang kedua adalah terus berproses, terus berprogres, terus bertumbuh, terus upgrade skill, kemampuan, silaturahim, jaringan, dan seterusnya. Jangan mau jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Itu yang mentor saya dulu katakan kepada saya. Saya masuk ke kampus, saya dari kampung, dari orang yang rata-rata ekonominya menengah ke bawah, terus kemudian saya menemukan mentor yang tepat di kampus. Dia bilang, Bung, kalau kita bukan siapa-siapa, kita dari orang biasa-biasa aja, kita nggak punya privilege seperti orang-orang lain, maka jangan jadi orang yang biasa-biasa saja, ya. Jadi orang yang di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya, orang yang di atas rata-rata itu gimana? Ya, di atas rata-rata orang gitu ya. Kalau orang bangunnya jam 5 pagi, pasti kan kita bangun setengah 5. Kalau orang baca buku satu bulan, pastikan kita baca buku 2 buku 1 bulan. Kalau orang sukanya main-main, nongkrong-nongkrong, pastikan kita itu lebih produktif dari mereka. Cukup di atas rata-rata gitu. Jadi jangan mau jadi orang biasa-biasa aja. Proses itu yang membuat kita menjadi orang siapa-siapa saja nanti. Itu dia bilang. Yang kedua, yang ketiga adalah tanamkan mindset bahwa hidup ini adalah proses. Kita nggak bisa dengan instan mencapai satu tujuan. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain, ya Allah, kok enak banget sih dia udah punya A, kok enak banget dia udah punya B. Kita nggak tahu jalan apa yang dia lalui sampai pada titik itu gitu. Jangan-jangan dia menangis tiap malam, jangan-jangan dia kekurangan makanan, kekurangan apa dan seterusnya supaya dia sampai pada tujuan itu. Lah kita hanya lihat, oh enak ya jadi dia gitu tanpa tahu proses dia. Maka hidup itu proses gitu, jalanin, terus belajar, terus berprogres gitu. Nah, yang terakhir sih menurut saya ini anak-anak muda sekarang supaya teman-teman itu tidak jadi generasi yang strawberry gitu, yang lemah-lemah begitu, yang lembek, dipencet sedikit benyek gitu. Teman-teman carilah lingkungan yang tepat, carilah lingkungan-lingkungan yang support untuk kita sekarang gitu ya. Teman-teman nggak punya lingkungan di sekitar yang hari ini offline, boleh di online, banyak banget forum-forum yang begitu. Hari ini kita tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak terbatas jarak, tidak ya. Dunia sudah disetel sedemikian rupa untuk memudahkan kita. Jangan sampai kemudahan-kemudahan yang sedang kita rasakan menjadi pembunuh untuk kita gitu.
Kalau bisa memang jadi pendukung, jadi supporter untuk kita, jadi supporting untuk kita, sehingga kita bisa lebih cepat dan lebih tepat gitu ya. Jalan kita lebih cepat, jalan kita lebih jauh, jalan kita lebih tepat. Dengan apa? Dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah dunia sediakan hari ini. Jadi kalau kemudian dengan segala kemudahan hari ini dan kita masih jadi orang biasa-biasa saja, menurut saya itu kecelakaan sih. Ya, menurut saya itu sebuah bukan kegagalan juga ya, sebuah kerugian gitu. Kecelakaan tadi. Rugi banget kalau dengan segala kemudahan ini terus kemudian kita nggak jadi apa-apa. Ya minimal kita jadi apa yang kita inginkan. Apa saja, kita pengen membahagiakan orang tua kita dengan cara menaikkan mereka berdua haji misal begitu, itu tujuan kita, capai itu. Atau kita bahagia ketika kita sudah punya profesi jadi seorang guru misal begitu, ya sudah capai itu gitu. Ya begitu-begitu. Intinya kita punya tujuan dulu ya. Karena cukuplah mereka yang tidak punya tujuan, dia pasti tidak tahu jalannya. Ya, mereka yang tidak tahu jalan pasti karena mereka tidak punya tujuan. Itulah kira-kira ya pada sore hari ini. Mungkin masih banyak yang belum bisa disampaikan karena waktunya terbatas dan nggak kerasa kan ya Mas El. Kita insya Allah kira-kira kalau dari saya. Dari Mas El monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Agung sudah memberikan masukan. Jadi seperti disampaikan tadi ada banyak hal atau proses yang harus kita lalui. Kalau kita ingin memiliki tujuan, lewatilah prosesnya. Dan begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ada yang disediakan oleh dunia, maka kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan. Jangan sampai kita terlena dengan hadirnya berbagai fasilitas dan privilege. Karena pada akhirnya nanti kalau kita terlena, ya kita tidak akan menjadi apa-apa. Jangan sampai kita menjadi penonton, jadilah menjadi aktor. Jadilah orang yang menginspirasi orang lain. Bukan kita hanya sebagai peserta saja. Iya. Nah, Mas Agung terima kasih sudah mau ngobrol bareng di program Talk dari Eldo Class. Buat teman-teman akan ada live kembali dengan materi yang berbeda dan pada kesempatan kali ini akhiri dan mohon maaf atas segala silap. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.